Nah, selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah termasuk di antara sunnah pada hari Jumat dan adab-adabnya di hari Jumat. Yang mana di sini penulis membawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'allahu minan nuri ma bainal jum'atain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya padanya ya di antara dua Jumat. Allah berikan cahaya padanya di antara dua hari Jumat. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami, ya, dan juga oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, cabang iman. Jadi barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu minan nur, akan diberikan cahaya pada orang tersebut antara dua Jumat. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang dia datang yatakhatta riqaban nas yaumal Jum'ah. Ya, ada seseorang yang datang pada hari Jumat itu dia menyela-nyela masuk, ya, melangkahi orang-orang yang melangkahi punggung-punggung manusia, ya, yang mana saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Orang tersebut datang ke masjid, kemudian dia melangkahi punggung-punggung manusia, punggung-punggung sahabat saat itu sedang duduk. Itu terjadi pada hari Jumat dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka ketika Nabi SAW melihat itu orang, ya, maka Nabi mengatakan, ijlis, duduklah kamu. Faqad azaita wa anaita. Ya, kata Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, udah, kamu duduk saja, duduk. Artinya nggak boleh melewati pundak-pundak orang-orang yang sudah dia duduk. Dia misalkan pengen ke depan, dilewati semua pundak-pundak orang yang sedang duduk. Ini terlarang. Sehingga Nabi mengatakan, duduk kamu. Maka sungguh kamu telah menyakiti orang-orang tersebut, telah mengganggu orang-orang tersebut. Dan kamu ini datangnya sudah telat lagi. Ya, datang sudah telat, ngarecokeun, nah gitu. Bahasa Prancisnya ya. Udah amat telat datang, ngarecokeun, nyela orang. Lewatin orang ke depan. Nah, ini terlarang. Ya, makanya tadi kalau pengen dapat pahala yang besar, berpagi-pagi datangnya. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Nasa'i. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibik yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghauta." Muttafaqun alaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu berkata kepada temanmu yang ada di sampingmu, yang itu pada hari Jumat dalam sholat Jumat, ya, kepada temanmu, engkau mengatakan, diam, ya, ansit, diamlah kamu. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, diam, dan itu di hari Jumat dan imam sedang, ya, keadaan menyampaikan khutbah, faqad laghauta, kata Nabi, maka sungguh kamu telah menyia-nyiakan salat Jumat. Kamu telah menyia-nyiakan salat Jumat. Artinya berkurang pahala daripada salat Jumatnya. Nah, ya, tidak boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Ya, ataupun sibuk dengan aktivitas lain ketika imam sedang berkhutbah, ini terlarang. Kemudian hadis dari Aus bin Aus, seorang sahabat, dari Aus putranya Aus dari anaknya Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama itu adalah pada hari Jumat. Fa aksiru alayya min salati fihi. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk berselawat kepadaku. Ya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat-salawat yang kalian baca, yang kalian ucapkan itu ma'rudatun alayya, itu akan sampai kepadaku, akan ditampakkan kepadaku, arti sampai kepadaku. Qalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, sesungguhnya salawat kalian ini akan sampai kepadaku. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arinta ay sirta ramiman. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat kami ini dia akan sampai atau akan ditampakkan kepadamu, akan disampaikan kepadamu. Bagaimana salawat kami ini akan sampai kepadamu? Waqad arimta. Ya, waqad arimta. Kata para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat kami ini bisa sampai kepadamu? Sedangkan kalau sekiranya engkau mati, apakah sampai juga? Ini pertanyaan sahabat, saking mereka tamaknya terhadap ilmu agama, sampai sedetail itu mereka ingin meraih pahala yang besar. Begitulah para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami ini akan sampai kepadamu kalau nanti engkau sudah meninggal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika para sahabat bertanya itu, Nabi mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Artinya jasadnya para nabi dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Nabi mengatakan, fa'aksiru alayya min salati fi. Maka perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat ini. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sungguh salawat yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku walaupun aku sudah meninggal. Kemudian selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum, penjelasan Syekh terhadap hadis-hadis yang kita bacakan. Beliau mengatakan di sini, termasuk di antara sunnah-sunnah pada hari Jumat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, ya, dalam hari Jumat ini, anjurkan melakukan sesuatu pada hari Jumat ini, wa wa'ada 'alaiha, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memberikan janji pahala yang begitu besar, ya, terhadap orang yang membaca surat Al-Kahfi. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membimbing untuk memperbanyak berselawat kepadanya. Ya, membimbing kita untuk senantiasa selalu banyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara termasuk adab-adab di hari Jumat, yaitu apa? Al-ibti'adu an kulli ma yubdil musallin, yaitu menjauhkan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang yang sholat orang-orang yang sholat ketika Jumatan. Sebisa mungkin untuk supaya menjauhkan yang dapat mengganggu mereka orang-orang yang sholat. Au yashghuluhum anil insati lil khutbah, au yushaghiluhum, dan dia menjauhkan
segala sesuatu, segala perkara-perkara yang bisa menyibukkan orang-orang sholat, ya, anil insati lil khutbah, seperti dia menyebutkan, diam, nggak boleh. Walaupun memberikan nasihat, diam, tidak dibenarkan dalam ketika kondisi imam sedang berkhutbah. Udah diam saja, nggak perlu ya. Kalau nggak, ya ditegur, tapi jangan dengan ditegur dengan tangan kita, misalkan kalau sekiranya di samping kita, dengan tangan kita selesai sudah. Ya. Kemudian juga tidak boleh juga menyibukkan, menyakiti mereka orang-orang yang sholat Jumat itu dengan apa? Dengan dia melangkah, menyela-nyela, melangkah punggung-punggung mereka, atau ngobrol bersama orang-orang yang sholat Jumat yang lainnya, ngobrol, ya. Nah, ini jangan ngobrol. Nah, ketika kondisi seseorang sholat Jumat, dia faham kepada orang yang ngobrol itu nggak boleh, ya, nggak boleh orang yang ngobrol di sholat Jumat. Dia tahu itu. Ya, kemudian orang yang dia menyela pundak-pundaknya orang yang melangkah, pundak-pundak orang yang sedang sholat, itu pun dia tahu nggak boleh. Kemudian sebagai bentuk pengingkaran dia kepada kemungkaran tersebut, kemudian dia bilang kepada orang tersebut dalam keadaan imam khutbah, itu terlarang, nggak boleh. Walaupun dia ingin menasihatinya. Ada orang misalkan ngobrol, kita tahu ini kemungkaran dan kita ingin menghilangkan kemungkaran tersebut. Tetapi kondisinya imam sedang berkhutbah. Kita dengan mengatakan, diam, ini pun nggak boleh. Nggak boleh. Ya, walau inkaran lil munkar, walaupun itu sebatas mengingkari kemungkaran dengan mengatakan kepada orang tersebut diam, itu pun tidak boleh. Makanya di sini teman-teman, barakallahu fikum, pentingnya kita memahami dan mengetahui tentang adab-adab pada sholat Jumat. Apa pelajaran yang kita bisa bawa dari pembahasan di atas atau hadis-hadis yang kita bacakan, teman-teman? Istihbabut tadhkir li sholat Jumat. Disunnahkan untuk berpagi-pagi menuju sholat Jumat. Berikut yang kedua, wajibnya diam. Hukumnya wajib diam ketika khutbah, atau wajib hukumnya itu kita diam dalam ketika imam berkhutbah pada sholat Jumat. Diam. Ya, diam bukan berarti dia tidur, bukan. Diam tidak ngobrol, tapi dia memperhatikan kepada imam yang sedang khutbah. Bukan diam dia malah tidur, ya, bukan. Selanjutnya, istihbabu qira'ati surat al-kahfi yaumul Jumat. Disunahkan, ya, dianjurkan membaca surat al-kahfi pada hari Jumat. Kemudian yang terakhir, istihbabul iksan min sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat. Disunahkan untuk selalu memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Nah, itulah yang bisa disampaikan tentang, ya, hal-hal yang ada pada hari Jumat dan sholat Jumat. Dan insya Allah ta'ala pertemuan yang akan datang adalah sholat safar. Pembahasannya adalah tentang sholat dalam kondisi safar, atau penjelasan tentang sholat safar. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai sini dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan istiqomah di atas Islam dan Sunnah dan di dalam menuntut ilmu agama. Dan juga Allah mudahkan kita semua dari segala urusan-urusan kita, dan menjaga semua diri kita, keluarga kita, anak, istri, dan semuanya, dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan diberikan kepada kita umur yang berkah. Kalau sekiranya panjang umurnya, berkah, ya, berkah untuk kita, berkah juga untuk kaum muslimin yang lain. Cukup sampai sini, teman-teman. Ya, semoga apa yang kita
minta tadi Allah kabulkan, amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.